Trigonometri biasa digunakan untuk menentukan sebuah besaran sudut, panjang sisi, atau posisi suatu objek dengan menerapkan aturan sinus, kosinus, atau tangen. Nah, kali ini kita menggunakan aturan sinus dan kosinus. Seperti pada contoh kasus trigonometri, di sebuah studio foto, 3 lampu A, B, dan C dipasang sehingga titik-titik pemasangan membentuk segitiga ABC. Sudut di depan lampu A dinamakan alfa, di depan lampu B dinamakan beta, dan di depan lampu C dinamakan gamma. Terdapat informasi, sudut beta adalah 50 derajat, jarak lampu A ke titik tengah pemotretan atau sisi A adalah 7, dan jarak lampu C ke titik tengah pemotretan atau sisi C adalah 2. Tentukan jarak antara lampu B dan titik tengah pemotretan atau sisi B. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan ya. Nah, kita kan sudah diketahui sudut betanya adalah 50 derajat, sisi A sama dengan BC adalah 7, sisi C sama dengan AB adalah 2. Dan pertanyaannya adalah jarak antara lampu B dan titik tengah pemotretan atau sisi B sama dengan AC adalah. Nah, sebelum ke pembahasan kita gambar dulu segitiga seperti ini. Oke. Nah, lalu kita kasih garis untuk batas-batas sudutnya. Seperti ini. Bentar, penyok. Kita ulang. Kita garis di sini. Oke. Nah, lalu kita garis lagi di sini. Di sini juga. Oke. Nah, setelah kita kasih batas, kita tulis alfanya di sini. Lalu di sini beta. Dan di sini gamma. Kita tulis titik A di alfa, titik B di beta, lalu titik C di gamma. Dan ingat ya, untuk sudut itu berhadapan dengan sisi, jadi A ini sama dengan 7, dan sudut C berhadapan dengan sisi C yaitu 2, dan sudut B berhadapan dengan sisi B yaitu yang akan kita cari. Oh iya, tadi untuk betanya adalah 50 derajat, kita belum tulis. Oke. Nah, dan di sini kita masukin rumus. Rumus yang kita pakai di sini adalah rumus kosinus ya. Rumus kosinus yaitu rumus yang ini sama dengan B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat min 2AC cos beta. Oke. Lalu kita tulis lagi di bawahnya B kuadrat sama dengan A nya tadi adalah 7, jadi 7 kuadrat ditambah C nya adalah 2, jadinya 2 kuadrat. Oke. Min A nya 7 dalam kurung. Oke. Lalu C nya adalah 2, cos betanya adalah 50 derajat. Kita tulis lagi B kuadrat sama dengan 7 dikuadratkan hasilnya 49 ditambah 2 dikuadratkan hasilnya 4 min 2 kali 7 kali 2, kita langsung saja min 28. Cos 50 kita tulis 0,6. Oke. Lalu di bawahnya B kuadrat 49 ditambah 4 yaitu 53, min 28 dikali 0,6 yaitu 16,8. Bawahnya kita tulis 53 dikurang 16,8 adalah 36,2. Karena 2 itu lebih kecil daripada 5, kita bulatkan saja jadi 36. Nah, untuk menghilangkan pangkat atau kuadrat di B, maka 36 kita akarkan. Akar 36 yaitu B adalah 6. Oke, inilah jawabannya. Teman-teman, di sini juga kita bakal belajar apa sih itu SPLDV alias sistem persamaan dua variabel. SPLDV biasanya digunakan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan dua variabel. Pada kasus kedua SPLDV, nggak sih kalau di studi foto kita nggak pilih background dulu. Jadi di sini kita bakal menentukan background polos dan background tekstur yang bakal digunakan. Contoh soalnya, sebuah studi foto ini membuat paket properti pemotretan yang terdiri dari dua jenis background,
Yang pertama, ada background kain polos harganya 80.000 per lembar, lalu background kain bertekstur harganya 140.000 per lembar. Studio ini menyiapkan 40 lembar background dengan rata-rata harga 110.000. Tentuin berapa banyak background dari masing-masing jenis tersebut yang bakal disiapkan. Di sini kita bakal menggunakan metode eliminasi lalu substitusi. Metode eliminasi digunakan dengan cara menghilangkan salah satu variabelnya. Setelah itu kita akan dapat nih satu variabelnya. Lalu kita ke metode substitusi untuk mengganti variabel yang tersisa dengan variabel yang sudah didapatkan tadi. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan soalnya. Yang pertama aku lakuin itu tulis dulu nih apa aja yang udah kita ketahuin dari soal yang ini tadi. Di sini kan kita udah tahu harga background kain polos itu 80.000 per lembar. Setelah itu harga background teksturnya 140.000 per lembar. Untuk total keseluruhan nanti bakal dikeluarin sama studio fotonya itu, karena dia nyiapin 40 lembar dengan rata-rata harga 110, jadinya kita kalikan mereka ini, terus hasil yang ditemuin jadi 4.400.000. Nah, dari data ini kita bisa bikin persamaan kayak gini guys. Setelah itu langkah pertamanya kita eliminasi variabel X. Sebenarnya basing kalian mau mengeliminasi variabel X atau Y, tapi di sini aku variabel X saja ya. Di sini kita masukin persamaan yang ini tadi ke sini. Setelah itu karena aku mau mengeliminasi variabel X-nya, yang ini aku kalikan dengan 1, terus persamaan yang kedua aku kalikan dengan 80. Setelah dikali dapatlah hasilnya seperti ini. Lalu karena ini tandanya sama, jadi ini kita kurang. 4.400 dikurang 3.200 hasilnya 1.200. 140 dikurang 80 hasilnya 60. Dan ini karena udah sama, ini aku coret, jadi nggak ada tuh hilang. Nah, ketemulah ini. Setelah itu Y nya 1.200 dibagi 60, Y nya didapatkan 20. Terus ini kita substitusikan di sini. Kita masukkan persamaan yang pertama tadi ke sini, 80X ditambah 140Y sama dengan 4.400. Lalu 20-nya lalu Y tadi ini kita masukkan hasil yang ini 20, jadinya 140 dikali 20. Nah, didapatkanlah hasil ini. Setelah itu 80X sama dengan 4.400, 2.800 ya beda ruas dikurang. Setelah itu 80X sama dengan 1.600, X sama dengan 1.600 dibagi 80, hasilnya YX sama dengan 20. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya itu 20 dengan 20 gitu guys. Dari hasil pembahasan tadi dapat kita ketahui kalau studio foto ingin membuat paket 40 lembar background dengan rata-rata harga 110.000, jumlah background yang bakal disiapin itu terdiri dari 20 lembar background kain polos dan 20 lembar background kain tekstur gitu teman-teman. Nah teman-teman, di penjelasan sebelumnya SPLDV udah dijelasin kan, selain metode eliminasi dan juga metode substitusi, ada juga nih pembahasan tentang representasi matriks. Nah, apa sih representasi matriks itu? Representasi matriks biasanya digunakan dengan mengubah sistem persamaan menjadi bentuk matriks. Nah, sehingga dapat diselesaikan dengan di inverse matrix atau aturan Cramer. Nah, kalau di kasus-kasus sebelumnya kita itu udah ngatur posisi lampu, terus ngatur jumlah background, terus akhirnya difoto, nggak afdol nggak sih kalau kita ini nggak dicetak fotonya terus dipajang? Nah, di sini kita bisa menggunakan SPLDV untuk membuat paket cetak khusus. Sebagai contoh kasus, sebuah studio foto ingin membuat paket cetak khusus yang merupakan campuran dua jenis kertas foto. Kertas jenis A berharga 2.000 per lembar, sedangkan kertas jenis B berharga 3.500 per lembar. Studio ingin menghasilkan 120 lembar paket campuran dengan harga rata-rata 2.800.000 per lembar. Tentukan berapa lembar kertas jenis A dan kertas jenis B yang harus digunakan. Nah, kali ini kita akan mencoba menggunakan metode inverse matrix untuk menyelesaikannya, dan kita akan mencari berapa lembar ya kertas jenis A dan kertas jenis B yang harus digunakan.
Nah, kita mulai pembahasannya ya teman-teman. Yang pertama diketahui persamaan 1 itu merupakan 2000X tambah 3500Y sama dengan 2800 dikali 120. Di sini kita menghilangkan 0 di belakangnya ya. Jadi 2X tambah 3,5Y sama dengan 336.000 karena dihilangkan 0 di belakangnya jadi 336. Lalu persamaan 2 yaitu X ditambah Y sama dengan 120. X ini kertas jenis A dan Y ini merupakan kertas jenis B. Lalu ditanya berapa jenis kertas jenis A dan B yang harus digunakan. Di sini kita sudah mengetahui ya, 2X plus 3,5Y sama dengan 336 itu merupakan persamaan 1. Lalu X tambah Y sama dengan 120 itu merupakan persamaan kedua. AX sama dengan B itu merupakan persamaan bentuk matriksnya. Jadi kita akan mengubah dari persamaan SPLDV ke dalam bentuk matriks. Jadi AX ditambah sama dengan B itu dimasukkan angka-angkanya teman-teman. Jadi 2, A-nya 2, B-nya 3,5, C-nya 1 dan D-nya 1 sesuai dengan persamaan sebelum diubah ke dalam bentuk matriks. Nah, lalu di sini bagian B-nya itu hasilnya. Jadi sama dengan 336, lalu sama dengan 120. Selanjutnya kita ini akan mencari determinan dari matriks A. Karena di inverse matriks A itu kita membutuhkan nilai determinan matriks A. Jadi determinan A itu persamaannya sama dengan determinan A sama dengan AD dikurang BC. Nah, bisa kita lihat di persamaan yang bentuk matriks yang di atas itu merupakan A, lalu 3,5 B, 1C, dan 1 di sebelahnya D. Kita masukkan angkanya. A ini sama dengan 2, kita masukkan 2 dikali D-nya 1. Nah, jadi 2 dikali 1, lalu dikurang 3,5 dikali 1. Lalu dikurangkan dan hasilnya itu merupakan min 1,5. Nah, kita lanjut ke inverse matriksnya. A inverse 1 sama dengan 1 per determinan A. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah yang tadinya A, B, C, D berubah menjadi D, min B, min C, lalu A. Nah, kita masukkan nilai-nilainya. 1 per determinan A tadi kita sudah tahu kan, hasilnya itu min 1,5. Nah, kita masukkan min 1,5. Lalu bagian D tadi juga kita sudah masukkan ke dalam bentuk persamaan matriksnya. Yang bagian D itu 1. Min B itu 3,5. Lalu min C itu 1. Jadinya min 1. Lalu yang terakhir itu A-nya itu sama dengan 2. Nah, ini saya agak sedikit salah ya teman-teman, harusnya itu nggak pakai sama dengan, jadi langsung aja 336 120 seperti itu. Nah, nanti setelah itu dikalikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke perkaliannya. Jadi kan ini tadi 1 dikali 336, lalu ditambah min 3,5 dikali 120. Dan di bawahnya juga jadinya tadi min 1 dikali 336, lalu ditambah 2 dikali 120. Itu per min 1,5. 1 dikali 336 itu 336. Karena min ketemu plus, jadinya dia min. Jadi min 420. Min 1 dikali 336 itu min 336. Lalu ditambah 2 dikali 120 itu 240. Sama lagi. Nah, di sini 336 dikurang 120 itu sama dengan min 84. Lalu min 336 ditambah 240 itu sama dengan min 96. Nah, di sini perlu diperhatikan ya teman-teman. Jadi ini nih sama-sama dikali 1. Jadi min 84 dikali 1 dibagi min 1,5 itu menghasilkan nilai X atau kertas jenis A-nya. Jadi min 84 dibagi min 1,5 itu menghasilkan nilai
56. Nah, lalu min 96 itu dibagi juga dengan min 1,5 dan itu menghasilkan nilai 64 atau nilai Y atau juga nilai kertas jenis B seperti yang ditulis di bawah. X sama dengan 56, Y sama dengan 64. Jadi muncul 56 kertas jenis B dan 64 kertas jenis A untuk kan 120 lembar kertas dengan rata-rata 2.800 per lembarnya. Oke. Nah teman-teman, kita udah sampai di penghujung video nih teman-teman. Dari pembahasan 3 kasus sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep dasar itu sangat penting dalam memperoleh solusi yang tepat. Pada kasus trigonometri, pemahaman konsep membantu menentukan besar sudut dengan benar. Lalu pada kasus SPLDV itu kita dapat menemukan nilai X dan juga Y secara konsisten melalui berbagai metode seperti yang sebelumnya sudah kita lakukan, seperti metode substitusi, eliminasi, maupun metode matriks. Lalu untuk meningkatkan ketelitian, disarankan melakukan pengecekan ulang menggunakan metode alternatif lain, serta terus berlatih agar kemampuan analisis semakin kuat. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.